Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya ingin sharing ya analisa Euro USD karena kemarin ada yang request ya. Di ini Mas Fat 835 emot emot pakai kacamata. Oke, kita bahas ya. Mas minta analisa USD. Berarti DXY ya. Oke, kita bahas analisa DXY. Kita buka DXY. Kita bedah DXY secara struktural dari time frame besar ke kecil. Oke, pertama-tama kita cek dari daily ya, karena kita intraday, kita cek biasnya dari daily. Oke, di sini kita lihat di daily dia turun terus ya guys ya. Di sini kita lihat secara sekilas ini turun. Ini emang bukan boss secara mechanical, tapi kalau di lower time frame ini mungkin boss. Oke, di sini kita lihat dia break dan break terus. Nah ya, di sini ada imbalance terakhir yang mungkin akan di pullback sebelum balik turun lagi. Nah, berarti kuat bearish ya di daily. Nah, kita cek di H4 secara struktural. Kita akan bahas dari sini. Oke, kita zoom agar mempermudah yang lihat. Pertama-tama di sini kita lihat tren awalnya bullish ya di sini ya. Bos terakhir bullish itu di sini. Ini bos terakhir bullish. Kenapa disebut bos terakhir bullish? Coba kita zoom. Ini ada pullback. Oke. Ini bukan pullback. Nah, ini pullback ya. Pullback ini diambil. Oke, high ini jadi valid ya. Ini akan jadi inducement. Pullback diambil jadi inducement. Kemudian high ini jadi valid. Dan low ini jadi valid karena membreak high valid dan jadi break of structure. Oke. Nah, ini terjadi ya break of structure bullish. Nah, kemudian price turun dengan sangat pelan-pelan, tapi dia ngebreak low valid. Oke. Dan jadilah change of character. Dari bullish ke bearish. Change of character itu artinya perubahan karakter ya, perubahan tren lah dari bullish ke bearish. Oke. Change of character. Nah, kemudian sini kita lihat, kita cek pullback di sini. Pullback terakhir itu di sini ya. Nah, di sini. Berarti ini inducementnya ya. Ini inducementnya. Oke. Low jadi valid karena ambil inducement. Dan ini jadi high valid. Kenapa? Karena break low valid di sini. Break low valid. Dan jadilah break of structure. Oke. Boss bearish. Nah, tapi di sini kita lihat ini adalah pullback terakhir. Sorry. Ini kan high valid ya. Nah, ini harusnya supply ya, tadinya ini supply. Oke. Kita marking sebagai supply atau sell zone. Oke. Nah, tapi di sini dia naik nih guys. Boom. Oke. Kita lihat apakah ini break body. Kita zoom. Meskipun dia break body kecil, dia valid. Ini body. Kita lurusin. Oke. Di sini kita lihat itu breaknya body ya. Berarti ini change of character. Change of character dari bearish ke bullish. Berarti tren berubah jadi bullish lagi. Nah, ini harusnya jadi zone buy ya, jadi demand. Ada engulfing bullish. Demand zone. Oke. Demand zone. Nah, tapi di sini ketika dia berusaha ke demand, dia malah turun nih guys. Ngebreak demand, oke. Dan pullback lagi ke sini. Lalu turun lagi. Oke. Nah, ini flip ya. Nah, ini dari chok bullish jadi chok bearish lagi ya. Kenapa? Karena ini kan tadinya kan tren bullish ya, berubah jadi bullish. Nah, tapi bullish ini dipecah lagi sama bearish. Nah, jadi chok bearish lagi. Oke, chok dilawan chok. Oke. Nah, ini chok untuk bearish. Berarti tren bearish ya. Oke. Itu kenapa kadang-kadang kalau misalnya kita tren berubah meskipun di higher time frame berubah, pas saat TOI kita pasti cari konfirmasi lagi ya. Kenapa ya? Takutnya kayak gini nih. Ini kan trennya kan berubah jadi bearish ya. Pas ke supply ngebreak.
lalu turun lagi. Dan sini kita lihat tren jadi bullish sampai ke demand break lagi. Nah gitu, itu khawatirnya kita kalau nggak cari konfirmasi entry. Nah kemudian sini kita lihat di sini tidak ada inducement ya, tidak ada inducement, langsung turun aja di sini, boom. Apakah itu break of structure secara mekanikal? Enggak ya, karena di sini bukan inducement, bukan inducement situ. Justru sekarang ini tadinya ini inducement ya, tadinya ini inducement. Tadinya setelah terjadi change of character ini inducement. Karena apa? Ini pullback. Ini pullback, ini juga pullback. Sekarang pullbacknya di sini nih, baru nih pindah ke sini inducementnya, oke. Nah berarti kalau di H4 supply-nya itu di sini yang ekstrimnya ya. Ini jadi decisional POI, oke. Price kemungkinan akan naik, tapi kita nggak tahu kapan dia naiknya. Mungkin akan saat ada news. Itu secara H4. Nah kalau secara H1 dia sangat jelas malah ya strukturnya ya. Kenapa sangat jelas? Di sini kita lihat tren itu bearish. Kita dari marking dari yang terdekat aja. Yang terdekat di mana bang? Di sini aja lah. Nih ini adalah sorry biar nggak bingung kita cek dari sini lagi dari atas. Soalnya ini agak ruwet. Sama ya, ini adalah cok tadinya ya, ini juga cok. Oh ya sama ya, sama kayak H4, ini juga cok H4, cok bearish H4. Oke. Nah barulah di sini bos. Tadi di H4 ini hanya inducement ya di sini ya, tapi di sini hanya pullback, sorry. Nah di sini dia struktur ya bos. Di sini bos. Kenapa disebut dengan bos bearish? Di sini kita lihat ini ada pullback sini, pullbacknya diambil, oke. Nah ini jadi inducement, kemudian yang low ini jadi valid ya, lalu ini jadi high valid dan nge-break low valid dan jadi break of structure. Nah sekarang pertanyaannya di manakah pullbacknya? Ini ya pullbacknya ya, ini inducementnya ya, ini adalah inducementnya karena ini hanya pullback saja. Tapi kalau kita cek di sini secara detail, apakah ini ada pullback? Di sini ini inducement ya. Sebentar, ini pullback, ini pullback, ini juga pullback. Oke, ini pullback ya. Sebenarnya ini pullback, yang ini pullback, ini pullback diambil, tapi ini cuma sweep doang. Sweep berarti pullbacknya pindah ke sini. Oke, ini inducement ya, valid inducement. Ini valid inducement. Lalu ini jadi low valid. Ini low valid. Karena dia ngambil inducement di sini, pullback. Meskipun ini cuma sweep doang, ini valid. Nah, ini berarti jadi break of structure ya. Break of structure. Nah, di sini kita lihat ini ada imbalance dan di sini ada engulfing bearish. Nah, ini OBIM. Nah, ini zone sell untuk DXY H1 ya. Zone sell DXY H1. Nah, ini adalah pullbacknya. Berarti ini inducementnya ya. Oke, seperti ini struktur di H1. Coba kita cek di M30. Jelas ya di sini ya. Oke, ini pullback berhasil diambil, sweep doang. Oke, valid. Sini juga valid. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Bang siapa tadi? Bang Fat 835. Oke, Bang. Strukturnya bearish Bang, DXY bearish. Dia akan berubah karakter jadi bullish ketika apa Bang? Ketika ini kan bukan inducement ya. Ini adalah high valid di H1, ini di break. Nah, kalau misalnya ini di break Bang, ini jadi change of character Bang. Change of character dari mana? Dari bearish ke bullish seperti itu. Oke. Kalau di M15 sama aja ya. Oke, itu aja ya Bang ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.